Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Al-Quran Hadis di IAIN Palangkaraya dengan NIM 25426731188. Saya pada kesempatan kali ini akan menyajikan video praktik pembelajaran di MI Persis 8 Pamutingan di kelas 6 fase C dengan materi pembelajaran membaca dan memahami makna surat Al-Insyirah dengan model pembelajaran differentiated based learning. Mudah-mudahan dengan disajikan video ini bisa memenuhi tugas uji kinerja pada UKM PPG tahun 2025. Dan semoga dengan disajikannya video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan pedagogik dan profesional yang saya miliki sebagai calon pendidik yang siap berkontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 13 Mei 2025 kita semua bisa bertemu lagi di kelas kita tercinta ini, di kelas 6 MI Praktis nomor 8 Pamutingan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga kita pun diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini sebelumnya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu silakan untuk HM memimpin doa kali ini ya. Silakan. Sikap belum belajar, mari kita pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Bagi yang hadir bilang hadir atau hadiroh, bagi yang tidak ada bilang ya. Anissa? Tidak ada ya? Kenapa? Sakit? Aulia? Tidak ada. Kenapa? Sakit? Husna? Sofa? Regina? Nabila? Cindy? Alfa? Zaki? Nazar? Zikri? Fajri? Setia? Ervan? Rinci? Berarti kali ini dua teman kita yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan teman kita diberikan kesehatan Allah semuanya. Amin ya Allah. Baik, di absen sudah. Sekarang Bapak ingin kalian lebih semangat lagi ya. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Ya, mudah-mudahan dengan tepuk semangat ini membangkitkan rasa semangat kita di pagi hari ini ya. Karena di pagi hari ini itu sangat cerah sehingga kita bisa menerima ilmu dengan lancar. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya. Ini judul dari materi kita kali ini ya, yaitu membaca dan memahami surat Al-Insyirah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama bisa membaca
surat Al-Insyirah dengan tartil dan benar. Kemudian yang kedua adalah memahami pesan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap sabar dan optimis. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kemudian berikutnya nih Bapak ingin tanya ke kalian ya. Coba siapa di sini yang pernah merasa sedih atau susah? Pernah tidak? Pernah. Coba apa yang kalian lakukan ketika merasa sedih atau susah? Gimana? Berdoa kepada Allah. Yang lainnya gimana ketika sedih atau susah itu kalian ngelakuin apa? Senyum. Ya, berusaha untuk bahagia ya, walaupun hati kita merasa sedih, susah, tapi ada Allah bersama kita ya. Jadi kita berusaha untuk senyum. Nah, baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, nah kita akan dengarkan dulu nih murotal dari surat Al-Insyirah. Kalian perhatikan ya bacaannya supaya kalian nanti bisa mengikuti bacaannya ya. Siap, kita dengarkan dulu. Tidak bawa Quran nanti bisa pakai bacaan surat Al-Insyirah yang sudah Bapak bawa ya. Nggak bawa? Baik. Sudah semuanya ya? Baik, diikuti bacaan yang Bapak bacakan. Bapak sekali, kalian satu kali ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah barusan kita semua telah belajar membaca surat Al-Insyirah dengan tartil dan benar.
Nah, ini harus kita aplikasikan supaya membaca al-insyirahnya menjadi lebih lancar lagi. Siap ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar memahami makna dari surat al-insyirah. Nah, untuk itu kalian akan menonton nih sebuah video yang sangat bagus sekali. Nanti kalian perhatikan ya apa yang akan disampaikan dalam video tersebut. Mari kita saksikan ya. Pernahkah kalian merasa kesulitan belajar? Lalu, apa sih yang kalian lakukan saat kalian merasa kesulitan belajar? Yang penting, jangan mudah menyerah ya. Karena setiap kesulitan belajar yang kalian hadapi pasti ada kemudahan di dalamnya. Karena Allah sudah berfirman bahwa sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan ini akan kita pelajari dalam surat Al-Insyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah disebut juga surat Al-Nashrah, merupakan surat ke-92 dan terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Makkah. Surat ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya, ayo kita bersama-sama menyimak bacaan dan terjemah surat Al-Insyirah. Perhatikan dengan baik ya, kids. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui bacaan dan terjemah surat Al-Insyirah. Kira-kira isi surat Al-Insyirah ini tentang apa ya? Nah, lebih lengkapnya kita akan belajar dalam isi kandungan surat Al-Insyirah. Isi kandungan surat Al-Insyirah. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati Nabi Muhammad SAW
yang pada saat itu sedang berusaha dengan penuh perjuangan untuk menyebarkan agama Islam, dan itu penuh dengan kesulitan dan hambatan. Melalui surat Al-Insyirah menjelaskan bahwa Allah selain memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad, juga memberikan sifat kenabian dan keutamaan dalam ajaran tersebut. Yang kedua, surat Al-Insyirah mengajarkan bahwa kita sebagai hamba Allah harus selalu mengerjakan ibadah sholat dan selalu meminta permohonan kepada Allah dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam surat Al-Insyirah kita juga diingatkan untuk selalu berusaha dan juga diikuti dengan tawakal agar semua yang diinginkan dapat tercapai dan kesulitan yang sedang kita hadapi mendapat kemudahan. Jadi, selalu semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Semangat belajar, wujudkan impian, gapai harapan. Be the first or the best. Baik, kalian barusan telah menyaksikan video pembelajaran tentang surat Al-Insyirah. Bagaimana? Ada gambaran tentang bagaimana sih surat Al-Insyirah itu? Ada terbayang ya sedikit ya. Nah, untuk itu untuk lebih memperdalam lagi nih kalian, sekarang Bapak akan bagi-bagi kelompok untuk berdiskusi dengan sesama temannya, ya. Nah, nanti ada yang mendiskusikan, ada yang bagian mendiskusikan, ada yang mencatat, dan nanti juga ada yang mempresentasikan ke depan, ya. Oleh itu Bapak akan membagi kelompok kalian. Untuk kelompok pertama, Cindy, Nabila, Husna, Regina, dan Sofa. Nah, kemudian untuk kelompok kedua, Ricci, kemudian Setia, kemudian Ervan, dan Zikri. Dan untuk kelompok terakhir adalah Zaki, Alfa, Nazar, dan Fajri. Nah, silakan kalian memposisikan meja dan kursinya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, untuk kelompok 2 di tengah, dan untuk kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Silakan. Ya, silakan nanti didiskusikan. Silakan. Ya, baik. Udah dibagikan, silakan kalian baca-baca, cermati apa yang ada di dalam materi tersebut. Lalu nanti kalian silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Silakan, diskusi dimulai. Untuk diskusinya Bapak akhiri dulu. Nih kayaknya kalian sudah pada selesai ya. Sudah selesai belum? Ya. Baik. Untuk materinya boleh dikumpulkan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan. Dan untuk hasil diskusinya dipersiapkan ya. Setelah ini kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Baik. Nah, kita coba dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
presentasi kelompok 2. Silakan duduk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sabar. Apa arti sabar menurut kami? Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri saat sedang marah, kecewa, atau sedih. Sabar juga berarti tetap tenang walaupun sedang menghadapi masalah. Contoh sikap sabar yang pernah kami lakukan: tidak membalas saat diejek teman, tetap belajar walaupun meraih ulangan jelek, menunggu giliran bermain tanpa marah, membantu adik walaupun sedang lelah. Bagaimana perasaan kami setelah bersabar? Hati jadi tenang, tidak menyesal karena tidak marah-marah, merasa bangga bisa mengendalikan diri, mendapatkan pujian dari guru atau orang tua. Apa akibat jika kita tidak bersabar? Bisa bertengkar dengan teman, merusak suasana hati sendiri dan orang lain, menyesal karena berkata. Untuk selanjutnya kita masuk ke kelompok yang terakhir. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai tentang sabar. Apa sabar? Menunjukkan tidak bisa berpikir dengan tenang. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah sabar adalah sifat penting yang harus dimiliki seseorang. Dengan kesabaran kita bisa menjadi anak yang lebih tenang, tidak mudah marah, dan lebih disukai orang. Sabar juga membantu kita menghadapi masalah dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, baik. Terima kasih ya Anda semuanya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian telah berhasil berdiskusi dengan temannya, kemudian menghasilkan sesuatu dari diskusi kalian dan berani tampil ke depan untuk berpresentasi ya di depan teman-teman yang lain. Ya, baik, untuk selanjutnya ini yang terakhir, kalian akan mengeluarkan nih ide kreativitas kalian dalam mewarnai gambar yang telah Bapak sediakan di sini. Gambarnya itu berkaitan tentang isi kandungan dari surat Al-Insyirah. Baik, Bapak akan bagikan ya. Silakan bagi yang membawa alat mewarnai boleh dikeluarkan. Nanti kalian silakan warnai aja bareng-bareng ya. Silakan Bapak kasih waktu 7 menit ya untuk mewarnai gambar tersebut. Silakan.
waktunya sudah selesai dan kalian pun kelihatannya sudah selesai. Silakan perwakilan dari kalian mengumpulkan hasil kreasi kalian dalam mewarnai gambar-gambar yang berhubungan dengan surat Al-Insyirah. Silakan dikedepankan. Ya, baik. Jadi Bapak simpulkan ya, untuk pembelajaran hari ini kita semua telah belajar cara membaca surat Al-Insyirah dengan tartil dan benar. Kemudian yang kedua, kita juga telah menerjemahkan, mengartikan surat Al-Insyirah. Dan yang ketiga, kita pun belajar memahami makna dari surat Al-Insyirah. Gimana? Bisa kalian pahami? Bisa tidak? Bisa. Nah, Bapak simpulkan. Jadi dalam surat Al-Insyirah itu Allah menyuruh kita bersabar dan tetap optimis dalam menghadapi kehidupan. Karena hidup itu tidak akan mulus selamanya. Pasti ada rintangan yang akan kita hadapi. Nah, tapi kita yakin setiap kesulitan itu pasti Allah barengi dengan kemudahan. Banyak sekali kemudahan yang akan kita dapatkan ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Maka dari itu bersabarlah ya ketika menjalani proses yang Allah berikan kepada kita. Sesulit apapun kehidupan kita, Allah akan berikan 100 bahkan beribu-ribu kemudahan kepada kita semua. Ya, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ya, silakan untuk kalian dipimpin ya untuk berdoa sebelum pulang. Siap. Sebelum pulang baca kepada sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah rapi dirapikan dulu. Buku-bukunya dirapikan, Al-Qurannya dirapikan, pakaiannya pun nanti dirapikan ya. Jika ada sampah di sekitar kalian, nanti tolong diambil dan dibuang keluar. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah belajar pada pagi hari ini ya. Begitu semangatnya kalian luar biasa ya. Baik, sudah ya. Baik, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.